Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Istifaniah NIM 052 ingin melakukan praktikum 3, yaitu reaksi enzimatis pankreatik lipase. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kinerja pankreatik lipase. Nah, berikut adalah dasar teori yang saya gunakan dalam menunjang praktikum ini. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ekstrak pankreas, kunyit, air Na2CO3, dan susu. Lalu pertama kita tambahkan 1 ml ekstrak pankreas ke dalam tabung reaksi. Kita tambahkan pada 2 tabung reaksi yang berbeda. Lalu kita panaskan salah satu tabung reaksi yang berisi ekstrak pankreas. Panaskan sampai mendidih. Setelah itu kita letakkan dalam gelas untuk didinginkan. Selepas dingin, kita siapkan 1 ml susu ke dalam 2 gelas. Lalu 1 ml air Na2CO3 ke dalam gelas. Dan 5 tetes kunyit. Setelah itu kita homogenkan. Nah, lalu kita campurkan antara sampel ekstrak pankreatik dengan bahan yang tadi. Kita homogenkan. Nah, lalu ini adalah ekstrak pankreas yang telah dipanaskan dan telah didinginkan. Kita campurkan. Dan kita homogenkan. Ini adalah hasilnya. Kita masuk pada pembahasan praktikum reaksi enzimatik atau pankreatik lipase memiliki tujuan yaitu mengetahui kinerja reaksi pankreatik lipase. Sebelumnya, enzim merupakan suatu biokatalis, yaitu suatu katalisator yang disintesis oleh organisme hidup. Enzim aktif bukan semata-mata di dalam organisme hidup, tapi juga di dalam tabung reaksi, asalkan kondisinya sesuai dengan kondisi di mana enzim tersebut diisolasikan. Enzim lipase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis rantai panjang trigliserida. Enzim ini memiliki potensi untuk digunakan memproduksi asam lemak yang berguna pada bidang industri dan bioteknologi. Enzim lipase digunakan untuk mencegah lemak menjadi komponen asam lemak yang dibutuhkan dalam metabolisme dan bersifat konstitutif.
Praktikum ini hanya terdiri dari satu tahap saja. Pertama kali, kita siapkan semua alat seperti tabung reaksi, pipet tetes, serta kompor. Lalu bahannya yaitu ekstrak pankreas, air kunyit, air baking soda atau Na2CO3, dan air susu. Setelah itu, kita masukkan 1 ml ekstrak pankreas dalam 2 tabung yang berbeda. Kita bedakan perlakuan pada 2 tabung tersebut. Yang pertama dibiarkan dalam suhu ruang, dan yang kedua kita panaskan di atas kompor. Pada percobaan ini kita bisa lihat perbedaannya pada hasilnya nanti. Kemudian pada saat kita menunggu ekstrak pankreas yang panas menjadi dingin, kita siapkan bahan uji dalam 2 gelas seperti 1 ml air susu, 1 ml air Na2CO3 atau baking soda, dan 5 tetes air kunyit. Kedua bahan ini sebagai alat untuk menguji 2 pankreas yang berbeda perlakuan tadi. Jadi ditambahnya air susu dengan air Na2CO3 itu agar kondisinya menjadi basah, dan dicampurnya air kunyit itu sebagai pengganti indikator PP dengan tujuan mendeteksi hasil dari reaksi enzimatis pankreatis tersebut. Dari hasil pengamatan di atas, dapat kita ketahui bahwa gambar sebelah kanan adalah gambar dengan tabung reaksi yang dipanaskan. Lalu, gambar sebelah kiri adalah gambar dengan tabung tanpa pemanasan. Hal ini dapat kita lihat bahwa kuning dari tabung tanpa pemanasan lebih pekat dari tabung dengan pemanasan. Dari hasil pengamatan pada percobaan ini, dapat dikatakan bahwa percobaan sudah sesuai dengan teori, seperti dalam Hermatasari 2013 mengatakan bahwa enzim pada suhu tertentu akan meningkat pada suhu ruang dan akan terdenaturasi pada suhu tinggi. Jika pada tabung reaksi tanpa pemanasan, aktivitas enzim akan meningkat dan menyebabkan air kunyit sebagai ganti indikator PP menjadi lebih bereaksi dengan pH pada bahan tersebut. pH basah dibuktikan dengan warna kuning kemerah-merahan. Berikut adalah reaksi dari enzimatis pankreatik lipase. Nah, ini adalah untuk pemutusan ikatan ester oleh lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, dari percobaan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, karena menggunakan peralatan sederhana, maka konsentrasi ataupun volume belum akurat sehingga dapat menyebabkan hasil pengamatan yang kurang akurat atau kurang maksimal. Yang kedua, pada saat mengukur diusahakan volumenya sama. Jika tidak, akan mempengaruhi hasil pengamatan. Yang ketiga, pada tabung reaksi dengan pemanasan, kita harus memastikan bahwa ekstrak pankreas sudah benar-benar dingin sebelum kita campurkan bahan uji, karena akan mempengaruhi hasil pengamatan. Yang keempat, pada pipet tetes kita pastikan bahwa pipet tetes pada bahan satu sebelum digunakan untuk bahan lain harus benar-benar bersih. Jika tidak, nanti akan terjadi kontaminasi dan mempengaruhi hasil pengamatan. Nah, kesimpulannya, pada percobaan reaksi enzimatis pankreatik lipase ini dapat disimpulkan bahwa reaktivitas enzim akan meningkat pada pH tertentu dan pada suhu ruang atau tanpa pemanasan. Karena jika dengan pemanasan, maka enzim akan terdenaturasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.